Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ella Mujatin Zakiah dengan NIM 1903211000069. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian yang saya angkat, yaitu tentang pengoptimalan program Kartu Tani bagi petani padi di Kabupaten Pati. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu mengenai topik apa saja yang akan kita bahas. Jadi, kita akan membahas 6 topik. Yang pertama adalah komoditas padi di Kabupaten Pati. Kemudian yang kedua adalah masalah yang dihadapi oleh para petani. Yang ketiga adalah tujuan diadakannya penyuluhan pertanian. Yang keempat, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kelima yaitu program penyuluhan pertanian yang cocok untuk diterapkan pada petani di Kabupaten Pati, dan yang terakhir adalah penutup. Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Slogan Pati Bumi Minatani sangat tepat diberikan untuk daerah ini mengingat banyaknya komoditas pertanian yang dikembangkan. Salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Pati adalah komoditas padi. Kabupaten Pati merupakan salah satu pemasok beras terbesar di Jawa Tengah. Bahkan padi yang dihasilkan memiliki kualitas dan juga kuantitas yang layak diperhitungkan di samping peluang ekspor. Pada tahun 2020 sendiri, luas panen padi di Kabupaten Pati itu sebesar 101,1 ribu hektar dengan produksi yaitu 593.000 ton GKG. Nah, jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada tahun 2020 mencapai 339,25 ribu ton. Produksi padi di Kabupaten Pati setiap tahun terus mengalami surplus. Hal ini karena Pati memiliki luas lahan hijau yang mampu menopang produksi pertanian dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya, petani di Kabupaten Pati memiliki banyak permasalahan dan juga kendala dalam pembudidayaan tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan harga pupuk di pasaran yang cenderung lebih mahal. Masalah yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Pati itu ada dua. Yang pertama adalah adanya distribusi pasokan pupuk yang terhambat dan juga mahalnya obat-obatan untuk hama pertanian. Nah, sebab petani diwajibkan untuk memiliki kartu tani sebagai senjata untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, masalah lain yang terjadi di Kabupaten Pati saat ini adalah masih banyak petani yang tidak terdaftar dalam kelompok tani dan juga tidak bisa mendapatkan nomor induk elektronik sehingga tidak berhak untuk menebus pupuk. Bahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Muhtar Effendi, tidak menyangkal bahwa program Kartu Tani di Kabupaten Pati hingga kini masih belum optimal dan masih berupaya untuk memperbaiki sistem yang ada. Kemudian masalah yang kedua adalah pada implementasi kartu tani. Hal ini karena masih banyak petani yang sudah memiliki kartu tani namun masih kesulitan dalam penggunaannya. Petani mengalami kesulitan dalam hal memanfaatkan fasilitas karena harus menyetorkan uang deposit terlebih dahulu ke bank sebelum dapat menggunakan kartu tani. Yang selanjutnya yaitu tujuan program penyuluhan pertanian. Tujuan dari dilaksanakannya program penyuluhan pertanian di Kabupaten Pati itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada petani mengenai gambaran umum kartu tani. Hal tersebut dimaksudkan agar pemahaman atas program kartu tani ini dapat diterima baik oleh petani. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melakukan pendampingan kepada petani dalam penggunaan kartu tani. Diharapkan petani tidak kesulitan lagi dalam menebus pupuk bersubsidi karena tata cara penggunaannya itu telah diajarkan oleh penyuluh. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan yang terjadi. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperbaiki sistem yang ada menjadi lebih fleksibel agar kartu tani dapat secara merata dinikmati oleh petani.
Selain itu, penyuluh dituntut untuk memperkenalkan dan juga melatih petani untuk dapat menggunakan aplikasi Simpi, agar mereka dapat memanfaatkan kartu tani dengan baik. Aplikasi Simpi menjamin para petani di wilayah yang membutuhkan agar tidak perlu khawatir lagi dengan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi kebutuhan tanaman pangan yang mereka kembangkan. Nah, sekarang masuk ke program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian yang dilakukan itu terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah sosialisasi dan pembinaan mengenai kartu tani dengan metode yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian yang kedua adalah memberikan pembinaan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dengan metode yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian program yang ketiga adalah pendampingan kelompok tani dalam penyusunan RDKK dengan metode yaitu diskusi atau musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi tentang penggunaan kartu tani. Metode yang digunakan adalah ceramah dan juga diskusi. Kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing program penyuluhan pertanian yang ada. Yang pertama adalah tentang sosialisasi dan pembinaan mengenai kartu tani. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Adapun tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk memberikan gambaran kepada petani tentang apa itu kartu tani, manfaat dari kartu tani, serta memberikan gambaran penggunaan dari kartu tani tersebut. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk pengawasan serta penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, khususnya pada petani di Kabupaten Pati agar mereka tidak mengeluhkan harga pupuk yang terlalu mahal. Program penyuluhan yang kedua yaitu memberikan pembinaan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Bagi petani yang belum memiliki kartu tani, maka akan diarahkan oleh penyuluh agar tergabung dalam kelompok tani terlebih dahulu, supaya dapat dengan mudah membuat kartu tani. Karena apabila petani tidak tergabung dalam kelompok tani, maka akan sulit untuk mengurus perizinan untuk pembuatan kartu tani. Hal ini dilakukan agar kartu tani dapat merata dan dapat dirasakan oleh petani di seluruh daerah di Kabupaten Pati. Program selanjutnya adalah pendampingan kelompok tani dalam penyusunan RDKK. RDKK merupakan rencana definitif kebutuhan pokok kelompok atau rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dalam satu musim. Tujuan dari penyusunan RDKK sendiri adalah untuk membantu petani, pekebun, maupun peternak untuk merencanakan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi melalui rembuk tani dengan kelompok tani setempat. Kegiatan yang dapat dilakukan penyuluh agar penyusunan RDKK dapat optimal adalah dengan yang pertama, mengadakan pertemuan dengan kelompok tani dan juga menggerakkan petani agar aktif dalam musyawarah kelompok tani. Kemudian yang kedua adalah mengundang perangkat desa setempat untuk ikut bermusyawarah dalam penyusunan RDKK. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan juga memberikan nasihat kepada anggota kelompok tani agar membuat perencanaan penyusunan RDKK sesuai dengan kebijakan dan juga sesuai dengan kebutuhan petani. Selanjutnya, program yang terakhir adalah mensosialisasikan penggunaan kartu tani. Setelah petani mendapatkan kartu tani, tak sedikit dari mereka yang kurang memahami bagaimana penggunaan dari kartu tani tersebut. Untuk itu, penyuluh di sini berperan untuk memberikan penjelasan sebaik mungkin dan juga praktek bagaimana kartu tani ini bekerja. Petani yang telah menerima kartu tani dapat mendatangi kios distributor pupuk untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Lalu petugas kios akan membantu petani mengecek besarnya jatah pupuk dalam kartu tani tersebut. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan mengisi terlebih dahulu di buku tabungan yang telah diberikan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penutup.
Kartu Tani merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang memberikan banyak manfaat bagi petani. Salah satunya adalah untuk mendapatkan harga pupuk yang lebih murah, termasuk di Kabupaten Pati sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut itu masih belum optimal dirasakan karena masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Untuk itu, hal ini perlu lebih diperhatikan dan juga dikaji lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Pati agar pemberian pupuk bersubsidi dapat merata dan juga tepat sasaran kepada seluruh petani. Selain itu, pola distribusi pupuk juga harus diperbaiki agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai program penyuluhan pertanian, yaitu pengoptimalan kartu tani bagi petani padi di Kabupaten Pati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.